Oke, sampai jumpa kembali dengan saya di channel RD Science Edu ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal CPNS pada bagian soal tes intelijensi umum ya, untuk bidang yang sub penalaran logis ya. Jadi TU, tapi kita akan membahasnya khusus untuk penalaran logis. Oke ya, sebelum memulai latihan soalnya kita pelajari dulu ya, ada tips dan caranya ya. Oke, yang pertama, pastikan kesimpulan benar-benar mengacu pada apa yang diketahui, bukan pada kebenaran umum. Ya, jadi kita tidak boleh misalkan gini, semua hewan berkaki 4 ya. Terus pernyataan kedua, sapi berkaki 2 ya. Meskipun tidak ada sapi berkaki 2, tapi kalau di soal kayak gitu ya kita harus sesuai dengan soal ya, bukan pada kebenaran umum yang umumnya sapi kakinya 4 itu bukan ya, itu maksudnya bukan pada kebenaran umum kayak gitu ya. Kita harus mengacu pada soal apa yang diketahui. Yang selanjutnya, kesimpulan harus benar-benar mewakili semua pernyataan yang ada. Ini juga harus gitu ya. Jadi tidak boleh sesuai kehendak kita, harus sesuai apa yang ada di pernyataan itu. Kembali lagi ke situ ya. Dan yang terakhir, kesimpulan tidak boleh bertentangan dengan pernyataan yang ada. Ini juga harus ada fakta yang tertulis di pernyataan ya, tidak boleh bertentangan. Oke, lanjut kita ke soalnya. Oke, ini soalnya ya. Jadi semua hutan ditanami tumbuhan, sebagian ditanami tumbuhan mahoni. Kesimpulannya adalah gini ya. Jadi kalau ada semua dan sebagian, itu nanti kesimpulannya pasti sebagian ya. Jadi berarti apa ini jawabannya? Oke ya, jadi yang dia sebagian dari hutan ditanami tumbuhan lain ya. Kalau yang ini sebagian dari hutan tidak ditanami tumbuhan itu karena nggak bisa, karena semua hutan ada tumbuhannya ya. Jadi bukannya tidak ditanami, tapi ditanami oleh tumbuhan lain ya. Kalau yang A dan B kan sudah jelas salah ini ya. Kalau yang A kan semuanya salah. Kalau ada semua sebagian, itu kita pilih yang sebagian, tinggal dipaskan dengan konteks di sini ya. Kalau yang ini tidak ditanami kan nggak bisa, karena ini hutan itu semua hutan ditanami ya. Nah, oke, selanjutnya soal nomor 2. Semua kepala sekolah adalah sarjana, sebagian kepala sekolah adalah guru. Kesimpulannya tadi ya, seperti tadi, kalau ada semua sebagian pasti nanti sebagian. Nah, sebagian itu bisa juga penulisannya sementara ya, jadi sebagian dengan sementara itu sama saja. Kira-kira pada ini kemungkinan adalah yang mana? Kalau enggak yang A ya B. Apa jawabannya ya? Yang B ya, jadi sementara guru adalah sarjana ya. Jadi kalau ada kepala sekolah ini corak, ini kepala sekolahnya hilang, ini juga hilang ya. Jadi sebagian guru adalah sarjana gitu ya, sebagian guru adalah sarjana. Selanjutnya soal nomor 3. Semua direktur berdasi, sebagian direktur berjas. Kesimpulannya adalah apa? Sebagian direktur hanya berdasi, sebagian direktur tidak berdasi dan tidak berjas. Apa? Sebagian direktur berdasi dan berjas di semua direksi berdasi dan berjas. Ya, ini pada apa? Ini harus sebagian ya, semua dan sebagian, nanti kita pilih sebagian. Nah, ini sama-sama direktur, berarti apa ini? Sebagian direktur berdasi dan berjas ya. Kalau ini kan yang ini semua nggak boleh, kalau ini hanya berdasi tok. Pak, kita lihat yang C ya. Jadi sebagian direktur berdasi dan berjas ya. Karena ini mesti ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas dia. Soal nomor 4. Semua makhluk hidup memerlukan makan. Sebagian hewan di kebun binatang sudah tidak memerlukan makan. Kesimpulannya adalah ini juga, kalau semua sebagian nanti pasti sebagian ya. Coba kita lihat, kalau yang A semua hewan di kebun binatang adalah makhluk hidup. Yang B ada sebagian hewan di kebun binatang sudah mati. Yang C hewan di kebun binatang sudah makan. D ada sebagian hewan di kebun binatang bukan makhluk hidup.
Nah, kira-kira apa nih? Ini semua hewan makan ya, tapi ada sebagian hewan tidak memerlukan makan. Berarti ada sebagian hewan, nah ya, sebagian hewan kira-kira mana? Yang B apa yang D nih? Oke, yang B ya, ada sebagian hewan di kebun binatang sudah mati ya. Jadi sudah mati kan tidak memerlukan makan. Kalau yang D ini sebagian hewan di kebun binatang bukan makhluk hidup. Ya nggak bisa, padahal di sini adalah semua makhluk hidup ya. Jadi kalau yang B masih boleh karena makhluk hidup bisa mati gitu ya. Kalau ini kan sudah bukan makhluk hidup, nggak boleh yang ini ya. Oke, lanjutnya soal nomor 5. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Kesimpulannya adalah kira-kira apa? Nah, ini kita lihat apa? A. Semua ban elastis berwarna hitam. B. Semua ban berwarna hitam. C. Semua ban elastis dan berwarna hitam. D. Sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet. Nah, ini ya, kita bisa lihat ini. Semua sebagian, mesti ada sebagiannya. Nah, ya, bagian hanya ini toh. Dan juga yang salah yang lain gini ya. Padahal ini sebagian karet berwarna hitam. Ini diklaim sudah semua hitam. Padahal kan ini sebagian karet tuh nggak bisa ya. Ini juga semua ban berwarna hitam ya. Karena ini padahal karet, semua ban terbuat dari karet. Dan di sini karet itu nggak semuanya hitam, ini juga nggak bisa ya. Ini semua ban elastis dan berwarna hitam sama aja ini. Semua ban dikatakan hitam. Padahal ban itu kan karet. Padahal di sini karet itu hanya yang sebagian saja yang hitam ya, jadi nggak boleh. Makanya di sini yang benar yang D, sebagian ban berwarna hitam dan terbuat dari karet. Oke ya. Soal nomor 6. Bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Kesimpulannya adalah bumi berada di antara matahari dan bulan. Bulan mengelilingi matahari. Matahari tidak berputar. Di bulan, bumi, dan matahari saling mengelilingi. Oke ya. Kalau kita lihat di pernyataannya ini ya, kalau ada bumi, bulannya mengelilingi bumi. Terus bumi mengelilingi matahari. Otomatis bulan mengelilingi matahari juga enggak? Iya ya, jadi bulan juga mengelilingi matahari. Kalau kita pilih ini enggak pas ya, bumi berada di antara matahari dan bulan enggak bisa. Terus yang C, bumi matahari tidak berputar. Di sini enggak ada fakta-fakta tentang matahari berputar, enggak bisa ya. Jadi tidak boleh dengan kebenaran umum yang saya bilang tadi. Kalau ini bulan, bumi, dan matahari saling mengelilingi, ini enggak bisa. Matahari juga di sini enggak ada pernyataan matahari mengelilingi, gitu ya. Jadi yang pas yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Semua manusia tidak bersayap. Sapi adalah hewan pemakan rumput. Kesimpulannya adalah sapi tidak bersayap, B. Manusia tidak makan rumput, C. Manusia sama dengan sapi, D. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, di sini tidak ada yang berkaitan ya dari pernyataan itu. Di sini bahas semua manusia, di sini bahas manusia itu semua manusia tidak bersayap, yang bawahnya membahas sapi adalah hewan pemakan rumput. Nah, ini nggak bisa berkaitan ya. Jadi di sini jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Jadi kadang ada pernyataan yang kayak gini ya, yang jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu karena ini tidak bisa dikaitkan, nggak ada. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Jika Budi rajin, maka disayang ibu. Jika Budi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Andi tidak disayang bapak. Oh, ini Budi, ini Andi ya, kok Budi nih. Ini ganti Andi ya, orangnya ganti Andi nih. Salah nih ya, karena di bawahnya Andi semua. Jadi jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Andi tidak disayang bapak. Ya, kesimpulannya yaitu apa ini kira-kira? Andi tidak rajin, Andi rajin tapi tidak disayang ibu. Andi rajin, Andi disayang ibu. Nah, ini kita lihat di urutannya ya. Jadi jika Andi rajin maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu maka disayang bapak ya. Andi tidak disayang bapak, berarti dia tidak disayang ibu. Berarti dia tidak rajin gitu ya. Berarti apa? Andi tidak rajin ya. Urutannya dibalik dari belakang ke depan ya.
Andi tidak disayang bapak, berarti dia tidak disayang ibu. Tidak disayang ibu, berarti dia tidak rajin, gitu ya. Selanjutnya soal nomor 9. Jika binatang itu kucing, maka binatang itu berkaki 4. Binatang itu berkaki 2. Kesimpulannya adalah apa itu? Binatang itu adalah ayam. Yang B, binatang itu bisa saja ayam atau kucing. C, binatang itu pasti bukan kucing. Yang D, binatang itu mungkin bukan kucing. Oke, jawabannya apa? Ya, yang C tegas ya ini ya. Binatang itu pasti bukan kucing, karena di sini pernyataannya binatang kucing berkaki 4, terus binatang itu berkaki 2. Ya berarti udah jelas pasti bukan kucing. Kenapa kok enggak A? Binatang itu adalah ayam. Nah, ini enggak ada. Ini kebenaran umum, tapi dia enggak ada di pernyataan sini. Ya enggak boleh. Ya. Kalau ini masih mungkin enggak boleh, ini harus yang pilih yang pasti sesuai pernyataan di sini, ya. Selanjutnya soal nomor 10. Sepak bola adalah aktivitas Andi pada hari Minggu. Hari Minggu ini Andi banyak pekerjaan. Kesimpulannya adalah hari Minggu Andi tidak bermain sepak bola. B, hari Minggu Andi ragu untuk bermain sepak bola. C, hari Minggu ini Andi bermain sepak bola walaupun banyak pekerjaan. D, Andi bermain sepak bola selain hari Minggu. Oke, kita lihat pernyataannya ya. Dia, Andi itu aktivitas Andi pada hari Minggu ya, sepak bola, bermain sepak bola. Terus hari Minggu ini Andi banyak pekerjaan. Kira-kira jawabannya apa? Oke, yang C ya, hari Minggu Andi bermain sepak bola walaupun banyak pekerjaan. Ya, kenapa kok enggak yang D, Andi bermain sepak bola dalam hari Minggu? Enggak boleh nih. Ini kayak kebenaran umum ya, kalau kita sibuk ganti lain hari. Tapi kalau di kayak gini enggak boleh. Ini enggak ada keterangan ketika sibuk pekerjaan dia akan ganti hari atau gagal, kan enggak ada. Dia hanya menyertakan hari Minggu banyak pekerjaan gitu tak ya. Jadi ya tetap hari Minggu tetap bermain walaupun banyak pekerjaan gitu ya. Oke ya, sekian dulu untuk pembahasan soal CPNS TEU pada bagian materi penalaran logis. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Sekian dulu, semoga sukses selalu.